Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik dan teori revolusi sosiokultural. Saya Riza Medista Rusnawati dengan NIM 5026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik menurut para ahli. Yang pertama, Brooks and Brooks. Pembelajaran konstruktivistik oleh Brooks and Brooks dengan De Gang mengatakan bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Yang kedua, Jean Piaget. Teori yang menyangkut semua wawasan yang disusun dalam bagian wawasan tersebut. Setelah itu, baru tersimpanlah sebuah wawasan atau ilmu itu. Acuan pokok teori Piaget terletak dalam skema asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga, ada Vygotsky. Teori konstruktivistik Vygotsky dikenal dengan sebutan kognisi sosial. Pembelajaran ini berpandangan kalau budaya sebagai pemicu penting untuk perkembangan peserta didik. Setiap manusia bisa berkembang melalui budayanya, budaya di wilayah sekitar maupun area keluarga. Saya, Imaniar Priyandini, NIM 5023 akan menjelaskan kelebihan teori konstruktivistik. Yang pertama, menyediakan peluang bagi peserta didik dalam mengeluarkan langsung ide pemikiran mereka. Yang kedua, menyediakan peluang peserta didik supaya mempunyai motivasi, mendapat rasa keyakinan pribadi, menciptakan ide terbaru berdasarkan situasi tertentu. Yang ketiga, peserta didik bisa bebas berkognitif, inovatif mengenai pembangunan ide yang ditemukan. Yang keempat, peserta didik mampu memisahkan atau menggabungkan apa yang sudah ia punya sebelum ide-ide tertentu supaya mereka kaya ilmu. Yang kelima, menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif, menunjang peserta didik dalam hal kegiatan mendengarkan, mengutarakan ide, ataupun kebebasan berpendapat. Yang keenam, membimbing peserta didik mempertimbangkan penggantian idenya dan menetapkan penggantian ide tersebut demi tercapai kebaikan. Yang ketujuh, menambahkan kecakapan siswa untuk ahli bersosialisasi, menerapkan penyelesaian bersama terhadap masalah yang dihadapi pribadi maupun orang di sekitarnya. Kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama, pendidik cukup kesusahan menyediakan wujud nyata saat kegiatan belajar mengajar, sehingga pendidik juga harus mempunyai tingkat daya cipta yang tinggi. Yang kedua, susahnya menghilangkan konsepsi pendidik bahwa peserta didik perlu diberi materi. Model pembelajarannya pun dengan metode ceramah zaman dulu. Peserta didik dipandang sebagai pendengar saja. Yang ketiga, persepsi pendidik yang keliru. Jika peserta didik dituntut non-pasif, pendidik harus ekstra keras membentuknya dan otomatis tanggung jawab juga berat. Jadi, dapat kita pahami bahwa teori belajar konstruktivistik merupakan kegiatan yang aktif, di mana peserta didik belajar membangun sendiri pengetahuannya. Peserta didik belajar mencari sendiri makna dari suatu yang mereka pelajari, sehingga proses belajar mengajar tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, tapi kegiatan yang dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Saya, Melinda Indriani, NIM 5022 akan menjelaskan teori belajar revolusi sosiokultural menurut para ahli. Yang pertama, ada Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan berasal dari individu.
Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya, dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Yang kedua, menurut Vygotsky mengemukakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosiokultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang bukan dengan cara menelusur apa yang ada di balik otaknya dan kedalaman jiwanya, melainkan dari usul-usul tindakan sadarnya dan interaksi sosial yang dilatar belakangi oleh sejarah hidupnya. Teori belajar sosiokultural meliputi 3 konsep utama. Yang pertama ada hukum genetik tentang perkembangan. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati 2 tataran, yaitu tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dan tataran psikologis di dalam diri yang bersangkutan. Yang kedua, ada zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal bahwa perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Dan yang terakhir ada mediasi. Menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses-proses sosial dan psikologis adalah tanda atau lambang yang berfungsi sebagai mediator. Kelebihan teori revolusi sosiokultural. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui belajar. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada intramental. Yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir, proses pembelajaran tidak bersifat transforal, tetapi lebih merupakan kekonstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.